Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan belajar terkait teorema sisa pada polinomial. Oke, di sini kita pahami dulu ya. Jadi sebenarnya kita tuh punya bentuk seperti ini. Fungsi fx sama dengan px dikali hx ditambah sx, di mana fx ini adalah yang dibagi, kemudian px itu adalah pembagi, hx itu adalah hasil, dan sx itu adalah sisa. Nah, karena kita lagi mau ngomongin terkait teorema sisa, kita kenalan dulu sama bentuk yang pertama, yaitu teorema sisa yang pertama. Teorema sisa yang pertama itu misalkan sisa pembagian dari fx oleh x plus k. Maka yang kita lakukan itu S sama dengan F min K. Contoh. Nah, kalau ada soal seperti ini, ketika ada suatu polinomial di sini dibagi oleh X min 1, maka untuk mencari sisa, kita tinggal menggunakan ini. Jadi, sisanya itu adalah S sama dengan fungsi. Sebelum ke sana, kita cek dulu. Kita kan punya X min 1. Itu berarti X-nya sama dengan 1 ya. Nah, kemudian kita akan substitusi untuk mencari sisanya, itu substitusi X sama dengan 1 ke fungsi. Nah, kita bisa tulis sisa sama dengan X pangkat 4 berarti 1 pangkat 4 min 2 1 pangkat 3 plus 4 1 pangkat 2 min 5. Maka didapatkan 1 min 2 plus 4 min 5. Ini bisa dicoret sama min 5 ya. Berarti sisanya adalah min 2. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi diingat-ingat kalau misalkan ada polinomial dibagi oleh x plus 1 atau x min 1, itu kita gunakan cara pada teorema sisa yang pertama. Kemudian untuk bentuk yang kedua, ketika polinomial itu dibagi oleh ax plus b, maka nanti kita substitusikan menjadi seperti ini. Langsung saja kita ke contoh. Contohnya adalah seperti ini. Maka kita identifikasi dulu pembaginya, 2x plus 3 kita sama dengan 0. Kemudian 2x sama dengan min 3, maka x-nya didapatkan min 3 per 2. Nah, kita akan gunakan ini untuk disubstitusi ke polinomialnya. Maka sisa sama dengan x pangkat 3, berarti min 3 per 2 pangkat 3 min 2 min 3 per 2 kuadrat ditambah 3. Maka hasilnya adalah min 27 per 8 min 36 per 8 ditambah 24 per 8. 24 per 8 itu jadi 3-nya kita ubah menjadi pecahan. Biar penyebutnya mereka sama, berarti nanti dijadikan 8 per 8. Setelah itu kita hitung, maka didapatkan 39 per 8. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi kalau misalkan nanti dibagi yang bentuknya seperti ini, maka caranya sesuai dengan teorema sisa kedua. Kemudian untuk teorema sisa yang ketiga, jadi kalau misalkan ada polinomial dibagi oleh x min a, x min b, maka nanti kita memiliki bentuk sisanya itu adalah px plus q, di mana nanti fungsinya kita substitusikan dengan nilai si a menjadi seperti ini dan si b-nya menjadi seperti ini. Kita langsung saja ke contoh soal.
Oke, contoh soalnya adalah diketahui suatu polinomial fx dibagi oleh x plus 2, sisanya adalah 8, dibagi x min 4, sisanya adalah min 4. Sekarang kita disuruh menentukan sisa polinomial fx yang dibagi oleh x kuadrat min 2x min 8. Oke, sisa pembagian. Oke, ini kan dibagi, kita tulis ya, dibagi oleh x kuadrat min 2x min 8. Ini kalau kita faktorkan, maka kita dapat x min 4 sama x plus 2. Nah, kemudian di soal itu juga diketahui ketika dibagi x plus 2, sisanya 8. Artinya kita bisa tulis fungsi x plus 2 itu kan berarti nilainya min 2 ya, itu akan bersisa 8. Dan fungsi ketika x min 4 itu kan berarti x nya 4, kita masukkan, ketika fungsinya dimasukkan 4 itu sisanya adalah min 4. Kemudian ingat, untuk sisa pembagian itu punya formula px plus q. Nah, artinya apa? Artinya dari situ kita bisa tulis menjadi ketika p-nya itu adalah ketika x-nya itu min 2, maka kita bisa tulis min 2p plus q, lalu kita sama dengankan, tadi kan ketika min 2 sisanya adalah 8, berarti seperti ini. Kemudian ketika x-nya itu bernilai 4, berarti min 4p plus q sama dengan min 4. Lalu kita eliminasi dengan cara dikurangi. Ini didapatkan 2p, q-nya hilang, ini 12, jadi p-nya adalah 6. Ketika kita sudah dapat p-nya 6, kita coba cari q menggunakan salah satu bentuk ini. Misalkan kita pakai yang bawah ya, min 4p plus q sama dengan min 4. p-nya itu adalah 6, kita ganti sama dengan min 4, maka q sama dengan min 4 plus 24, maka Q didapatkan 20. Nah, tapi dicek apakah sudah benar. Oke, ternyata kita kurang teliti di bagian ini. Nah, ini salah. Kenapa bisa salah? Karena x-nya itu kan 4, berarti kan positif ya. Tadi kita tulisnya negatif, berarti seperti ini. Kemudian kita kurangi, berarti min 6p sama dengan 12. Jadi p-nya itu adalah min 2. Kemudian kalau p-nya min 2 berarti kita cek ulang. Kita gunakan persamaan yang 4p plus q sama dengan min 4. P-nya itu adalah min 2, berarti seperti ini. Maka Q sama dengan min 4 plus 8. Q-nya dapat plus 4. Sehingga kita tahu bahwa sisa itu sama dengan PX plus Q. P-nya berapa? Min 2X, Q-nya berapa? Plus 4. Nah, ini adalah hasil sisa pembagiannya.